Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Penonton sekalian, selamat sore. Dimanapun Anda berada saat ini, jarak tidak menjadi masalah. Karena Tuhan tidak terbatas. Saat ini sebelum kita mulai pelayanan, saya ajak Anda arahkan hati kepada Tuhan. Kita berdoa. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Segala puji syukur bagimu Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan Allah serwa sekalian alam kalik langit dan bumi, yang menyelenggarakan segala sesuatu di alam semesta dan jagat raya yang kelihatan dan tidak kelihatan termasuk di bumi. Kami datang kepadamu mengucap syukur dalam segala keadaan kami. Untuk apapun yang kau luaskan dalam kehidupan ini, kami percaya Tuhan menolong. Demikian juga bebaskan hati kami untuk dirapatkan ke dalam hatimu Tuhan, dan layakkan kami oleh kuasamu. Roh Kudusmu Tuhan turunlah dan urapi seluruh rangkaian pelayanan ini. Berkati kekasih-kekasihmu yang butuh pertolongan. Juga saat ini hambamu mengucap syukur dan dikuduskan saat dan waktu ini, termasuk atmosfer ini, termasuk segenap kekasihmu dimanapun berada. Segala kuasa yang berbeda hambamu tolak dalam nama Tuhan Yesus, dan hambamu membuka pelayanan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan berikut ini. Firman Tuhan saat ini Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang menyusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan orang banyak di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Penonton sekalian dimanapun Anda berada, negeri kita dan negeri-negeri di bumi ini telah dilanda oleh wabah pandemi COVID. Bahkan di negeri Indonesia ini juga telah dilanda, dan sangat banyak yang kena. Tidak peduli siapa orang itu, orang biasa, orang terkenal,
para ulama, pendeta, gembala, pastor, ataupun jemaatnya. Memang penting sekali setiap kita berhati-hati. Ajuan firman Tuhan dalam Amsal 27 ayat 12 itu boleh menjadi pegangan, bersembunyi. Karena itulah langkah bijak. Langkah bijak untuk menghindari malapetaka. Penonton sekalian, mungkin di antara kita yang mendengar, ada juga yang sudah kena. Firman Tuhan kali ini berbicara tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Orang lumpuh ini dibawa dengan cara yang tidak biasa. Karena banyaknya orang, kerumunan orang, ya kira-kira bisa juga disamakan dengan orang mau terima UKM di bank itu. Itu kerumunannya kalau di wilayah ini, kawan-kawan, bisa sampai 1 kilo. Banyak sekali orang. Nah, demikian juga kerumunan banyak itu, jadi mereka tidak ada jalan untuk masuk. Yang mereka upayakan, orang-orang yang menggotong si lumpuh ini, adalah mereka naik ke atap dan mulai melubangi atau membongkar atap dan menurunkan si lumpuh tepat di depan Tuhan Yesus. Iman mereka itu luar biasa karena membawa orang lumpuh ini dengan cara yang istimewa, cara yang spektakuler. Karena dari atap itu usungan diturunkan pakai tali, bukan main orang yang mengusahakan ini. Mereka punya iman yang besar. Itulah sebabnya saya sering mengatakan iman itu proaktif, tidak pasif. Dengar baik-baik. Apakah Anda mengerti? Iman itu proaktif atau agresif? Boleh juga progresif. Iman itu militan, dia bergerak. Mereka bergerak dengan cara yang tidak biasa, mendekati Yesus dan menurunkan orang lumpuh itu tepat di depan Tuhan Yesus. Saya kira mereka telah melihat jaraknya. Mereka tahu di mana posisi Tuhan dan kemudian mereka turunkan. Ini iman yang luar biasa. Masalahnya, dalam menghadapi COVID, salah satu imun yang bagus adalah iman. Iman Anda, jangan kecut. Dan jangan tawar hati. Kalau Tuhan meluaskan Anda kena COVID, jangan kecut dan tawar hati. Engkau harus bangkit dan memiliki iman, sehingga iman itu menjadi imun yang cukup untuk engkau lolos dari COVID. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar cerita di Minahasa ini, di sebuah tempat di Kakasana. Tempat itu namanya Rinondor. Desa itu namanya Rinondor. Di situ ada orang-orang yang saya kenal, dan ada juga asisten saya yang memang asalnya dari tempat itu. Orang-orang di sana banyak yang kena COVID dengan tidak mengetahui bahwa itu COVID. Misalnya, mereka tidak bisa mencium apa-apa lagi. Bahkan baygon saja di dekat hidung mereka tidak mereka bisa cium. Kemudian selera makan mereka turun. Tetapi karena mereka itu pekerja, petani, mereka tetap bekerja dan mereka percaya ini tidak apa-apa bagi mereka. Mereka yakin ini bukan sebuah hal yang buruk sekali dan tidak apa-apa, karena memang informasi juga memang mungkin mereka di antara mereka itu tidak mengerti bahwa ini COVID. Jadi mereka tidak ke dokter, mereka tidak ke puskesmas, mereka tidak minum obat, dan mereka sembuh sendiri. Saya dengar ini, saya tersenyum, saya bilang boleh juga ini. Mereka percaya bahwa itu bukan sebuah penyakit apalagi yang mematikan. Kalau Anda percaya, itu akan membentuk imun di dalam diri Anda
imun dalam diri Anda. Mungkin Anda pikir begini, Reverend, engkau berpikir mungkin ini tidak berat, ini sangat berat, ini sangat sulit, bernafas pun sulit. Jadi tolong Anda pahami, ketika dalam diri Anda bangkit iman di hati Anda, maka itu akan jadi imun. Akan jadi imun. Ketika Anda tidak selera makan, ya seperti tadi cerita saya petani-petani itu, tetap mereka makan karena mereka pikir, kan besoknya mereka bekerja lagi di kebun. Tidak ada selera makan, tetap mereka makan saja. Tidak mencium apa-apa, mereka tidak peduli. Selesai dari kebun, mereka biasanya langsung istirahat. Nah, kalau kita membesar-besarkan masalah ini akan jadi sulit. Akan jadi sulit. Jadi, kalau Anda sudah dapat obat dokter, Anda sudah vaksin, itu sudah sangat bagus. Anda mungkin bilang, di sana ada, di Jakarta sana ada orang yang sudah vaksin tapi meninggal. Ya memang itu, saya mau bilang, maut itu punya mata. Maut punya mata. Sebagaimana berkat punya mata, maut punya mata. Dia adalah sebuah pribadi oknum yang mau ambil nyawa orang itu atas persetujuan atau atas ketetapan Allah. Dia tidak berdiri sendiri. Dia tidak berdiri. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak ada seorang pun yang akan mati. Coba Anda lihat kasus Ayub. Ketika dia dicobai, iblis mulai merusak. Apa kata Allah? Cuma jangan ambil nyawanya. Ini yang Anda harus ketahui. Kalau Allah luaskan, iblis mengambil nyawa Ayub, Ayub pasti mati. Nah, kalau Tuhan luaskan, karena Anda sudah tidak punya iman lagi, nah ini bahaya. Coba bangkitlah untuk mempercayai Tuhan. Orang yang dibawa dalam usungan ini, orang lumpuh, orang yang tidak berdaya, telah menerima kesembuhan dan berjalan lagi. Karena orang-orang yang membawa dia itu punya iman. Tuhan melihat ini. Apakah di seluruh rumahmu itu semuanya kena? Saya mau katakan, periksa diri Anda. Ada kalanya kita harus retrospeksi. Lihat lagi apa yang telah kita lakukan. Sebab tidak mungkin diluaskan kalau tidak ada celah. Pasti ini ada celah. Ada celah. Nah, celahnya ini yang dimanfaatkan. Dan roh maut itu, roh COVID itu leluasa bergerak. Saya dengar di sebuah tempat di negeri kita, di Jakarta sana, di Jawa, banyak orang mati karena COVID. Walaupun di sini ada orang yang bilang COVID itu tidak ada. Saya bilang, ini kacau. Jelas-jelas ini ada, kenapa tidak ada? Tapi fakta yang lain lagi menunjukkan bahwa ada orang juga yang tidak peduli dengan COVID. Misalnya yang petani-petani yang saya contohkan tadi di sebuah desa. Dan mereka ternyata sembuh juga melalui sebuah proses yang sederhana. Nah, jangan Anda terlalu takut. Jangan Anda terlalu bentuk hati Anda sedemikian, buka hati dan terima dengan iman. Untuk Anda yang kena COVID atau Anda yang curiga bahwa Anda telah kena COVID, Anda boleh pegang, mungkin sesak nafas Anda, atau mungkin juga hidung Anda tersumbat, mungkin juga tulang-tulang Anda sakit, linu, atau yang lain, lambung Anda bermasalah. Sekarang Anda pegang dengan tangan kanan dan katakan, Tuhan Yesus, tolong saya, sembuhkan saya, lepaskan saya dari COVID, ampunkan saya. Dan Anda tiupkan COVID-nya keluar dari mulut seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kesembuhan dan pelepasan terjadi atas kekasih-kekasihmu yang kena COVID. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Pelepasan terjadi. Pelepasan terjadi. Kesembuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apakah imanmu kurang? Engkau harus menangis di hadapan Allah. Apakah imanmu tidak sebesar para pengusung orang lumpuh itu yang melubangi atap dan menurunkan orang lumpuh tepat di depan Tuhan Yesus? Apakah imanmu kurang dari itu? Engkau harus menangis. Apakah engkau punya iman seperti itu? Ada seorang kusta yang datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Apakah Anda percaya kuasa Tuhan tidak terbatas? Ambillah kesembuhan dan ambillah kelepasan Anda, karena semua itu ada dalam Tuhan. Hanya sekali lagi saya mau bilang, maut punya mata, dia tahu sasarannya. Celaka punya mata, dia tahu sasarannya. Juga berkat punya mata, rezeki punya mata, dia tidak sembarangan mengenai orang. Walaupun doa seorang hamba Tuhan yang mumpuni, tidak akan sembarang juga rezeki itu datang kepada orang, kecuali orang yang ditetapkan. Karena berkat, rezeki, kemujuran, keberuntungan juga punya mata. Dia adalah oknum roh yang kuat, yang tahu siapa yang harus diberkati. Dia tahu siapa yang harus mati. Dia tahu siapa yang harus sakit saja, tidak sampai mati. Dia tahu itu. Karena apa? Semuanya dalam keluasan kehendak Allah. Jika Allah tidak luaskan, maka tidak ada yang akan terjadi. Ini yang perlu Anda tahu. Saya di COVID pertama tahun lalu, 2 tahun lalu ya. Tahun lalu atau 2 tahun lalu? Ya, tahun lalu ya. Waktu itu 2 Januari. Ini saya sudah pernah cerita, tapi saya mau ceritakan dulu karena ada pengalaman yang terbaru yang saya alami dengan ini. Saya lihat 3 oknum roh. Subuh hari tanggal 2 Januari. Saya lihat mereka roh itu terbang dari arah sebelah kiri saya. Arah itu adalah utara. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan. Waktu itu bukan sekarang. Kalau sekarang itu mengada-ada. Itu namanya bukan penglihatan, bukannya, tapi itu namanya sebenarnya itu seperti statement. Karena dia sudah melihat kan, segala sesuatu terjadi kan. Saya melihat banyak tengkorak. Cuma sayang, waktu perayaan menyambut tahun baru 10 Januari tahun itu. 10 Januari tahun itu. Saya heran panitianya tidak merekam seluruh acara, termasuk doa saya mengenai itu. Ternyata kemudian utara itu adalah China dari titik ini. Dan itu ternyata kemudian jelas sekali itu Wuhan. 3 roh itu menggunakan pakaian, kalau Anda tahu itu petinju atau Ku Klux Klan. Jadi dia tutup sampai kepala ke atas kan. Kemudian dia, orangnya itu bukan orang tengkorak. Dia cuma bilang, saya jangan campur urusan kami. Karena apa? Allah menyuruh kami. Ini juga heran. Allah, bukan Kristus ya, bukan Tuhan, Allah. Maksudnya Bapa. Ya kalau kita lihat di Mesir itu kan, itu pekerjaan Allah Bapa yang menyuruh El Maut ini melakukan pekerjaannya. Kemudian sekitar 2 minggu kemarin, saya konfirmasi lagi. Saya cari mana roh itu ya. Ini ada juga teman-teman saya yang kena ini di Jakarta, di Bogor,
Di Kalimantan saya bilang, kacau ini. Akan lebih banyak lagi kalau begini, bahaya juga ini. Saya cari dalam roh. Saya cari-cari, saya tidak ketemu. Tiba-tiba dia muncul di depan saya, di sebelah kanan. Karena saya waktu itu sementara dalam posisi bukan tidur, dalam posisi berbaring, sambil bahasa roh, dan saya cari dia. Tidak dapat. Tiba-tiba saya sudah berhenti, tahu-tahu dia muncul di sebelah kanan. Dan saya berbicara, kalau boleh kamu jangan usik teman-teman saya. Dingin sekali dia bilang kepada saya, kami hanya menjalankan tugas. Saya langsung ikat pernyataan yang pertama tadi. Dengar baik-baik. Kalau saya terlalu banyak masuk campur urusan ini juga bahaya bagi saya, karena ini bukan urusan saya. Nah, Anda coba buka hati dan minta roh Tuhan bekerja dalam diri Anda, agar Anda lolos. Jangan kecut, jangan tawar hati, jangan takut dan gentar. Anda harus bangkit dengan iman. Anda harus bangkit dengan iman. Karena yang bertanggung jawab atas semua ini adalah Allah Bapa di sorga, bukan Kristus. Yang anehnya di negeri kita, saya lihat ini termasuk di Tanah Minahasa dan Manado, sudah kacau sekali Sulawesi Utara. Banyak yang kena di Manado, di Tomohon banyak. Juga di kawan-kawan ini ada juga satu-satu yang kena. Lawan, tapi gereja berjalan terus. Presiden Joko Widodo sebagai pemerintah negara Republik Indonesia, pemerintah yang tertinggi, telah meminta kegiatan-kegiatan berkumpul berhenti. Tapi saya lihat jelas sekali gereja tidak mau dengar. Saya mau buat sebuah deskripsi posisi ya, supaya Anda mengerti. Joko Widodo adalah hamba Allah. Hamba Allah Bapa di sorga. Dia bukan hamba Kristus. Gereja, kepalanya adalah Kristus. Jadi para hamba Tuhan itu adalah hamba Yesus Kristus, Tuhan. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dan pemerintah negara Republik Indonesia itu dipilih Allah, dan Allah, mereka itu adalah hamba Allah, melakukan tugas yang ditetapkan Allah di bumi. Nah, ada tertulis Kristus, Yesus Tuhan kita, taat kepada Bapa. Maksudnya taat kepada Allah. Bapa, ada juga yang bilang Yahweh. Padahal mereka lupa, mereka mungkin pikun. Kristus juga itu adalah Yahweh, Roh Kudus itu Yahweh. Saya pikir ini istilah-istilah membingungkan. Kita di Indonesia pakai istilah yang benar, ini Allah Bapa. Kristus taat kepada Bapa. Sampai mati di kayu salib, sampai hari ini Kristus taat kepada Bapa. Herannya gereja sebagai hamba Kristus tidak taat kepada hamba Allah, tidak taat kepada Allah. Wali di negara Republik Indonesia, ini yang masalahnya. Sehingga banyak simpang siur, dan jalannya ini jadi lebih kacau. Cobalah Anda pikirkan, dalam terang Tuhan, cobalah kita pikir baik-baik. Hamba Kristus saja itu taat kepada Bapa, kepada Allah Bapa. Bagaimana mungkin gereja itu sebagai hamba Kristus, kepala gereja adalah Kristus, tidak taat kepada hamba Allah, kepada Bapa di surga. Sehingga jangan heran kalau banyak sekali gembala itu mati. Mungkin di sini enggak, cuma satu-satu, tapi di sana, di Jawa sana, coba Anda lihat baik-baik. Kenapa? Apakah Kristus lama? Tidak. Kalau Bapak bilang Kristus Tuhan, engkau berhenti, jangan lakukan sesuatu. Ini urusan saya. Kenapa? Kristus penuh dengan kasih mengasihi kita. Tapi dengar baik-baik, Bapa di sorga menghukum kejahatan orang. Coba buka kejahatan manusia di dalam Kejadian pasal 6, kemudian dalam Kejadian pasal 7, bahtera itu, hukumannya dari Allah Bapa. Ini harus Anda tahu. COVID sebagai oknum roh, kalau tidak ditetapkan Allah, tidak akan ada di bumi. Ini masalahnya. Apakah Anda mengerti hikmat yang benar?
Apakah gereja mengerti bahwa mereka harus tunduk kepada negara? Ataukah mereka rasa itu gereja itu adalah superpower yang negara juga harus taat kepada mereka? Tidak boleh. Cobalah sebagai hamba Kristus berpikir yang rendah hati. Sama seperti Kristus yang mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Ini Kristus. Sebenarnya dia adalah substitusi dari Allah. Dia substitusi dari Allah. Dan memang harus ditebus manusia, dia harus datang ke bumi. Nah, penonton sekalian, apakah imanmu cukup untuk menerima kesembuhan saat ini? Tarik nafasmu dan hembuskan roh COVID itu keluar dari mulutmu. Dan mengertilah bahwa engkau juga, mungkin engkau hamba Tuhan, mungkin engkau pendeta, mungkin engkau pelayan di gerejamu, haruslah engkau mengerti Kristus takluk kepada Allah. Walaupun dia sejajar dengan Allah, ini yang harus Anda ketahui. Sehingga kita tidak mendengar, gembala ini meninggal, pendeta ini meninggal, pastor itu meninggal. Sehingga kita tidak dengar lagi. Kenapa? Karena semua sudah paham. Sudah paham dan tahu diri. Nah, seandainya pun ilmu kita itu tinggi, tidak berguna kalau dalam keadaan begini. Walaupun Anda kaya tidak berguna. Walaupun Anda memiliki sesuatu tidak berguna. Buktinya banyak sekali orang ada itu mati. Rendahkan dirimu, bertobat. Yang lalu kan, berapa minggu yang lalu itu saya lupa, mungkin sebulan lalu, khotbahnya kan tentang penghukuman Allah. Itu khotbahnya. Belum meledak di Indonesia. Nah, sekarang saya ingatkan sekali lagi, milikilah iman yang benar, yang sejati, yang murni dan tulus kepada Tuhan Allah Anda, sehingga engkau lolos. Sebab setahu saya, yang dinyatakan Allah bahkan puluhan tahun yang lalu kepada saya, hamba sahaya dari Yesus Kristus Tuhan, yang dijawat Allah dan Tuhan sebagai seorang pastor, itu jubah akan ada. Malapetaka lainnya akan menyusul. 20 lebih tahun yang lalu, 97, iya, lebih dari 20 tahun yang lalu, seorang nabi di mazhab kami mengatakan akan ada wabah. Bukan sekarang ya, 1997, 20 lebih tahun yang lalu. Nabi itu bilang kepada saya, akan ada wabah, saatnya tiba. Wabah itu orang sakit perut dan tiba-tiba mati. Dan ini sudah terjadi. Sebenarnya saya tidak mau berbicara lebih. Karena mungkin di antara Anda ada juga yang merasa diri hebat. Coba rendahkan diri. Rendahkan diri dan bertobat. Agar kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Kesembuhan, pelepasan, pelindungan, penjagaan, dan pemeliharaan Tuhan Allah. Saya kira hanya ini saja. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hambanya Lefran Takumansang. Dan saat ini kami telah membuka via WhatsApp bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Anda boleh menghubungi kami di via WhatsApp di nomor 0812 88559499. Jadi bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Anda boleh menghubungi kami di via WhatsApp di 0812 88559499. Apapun pergumulan yang Anda alami, atau juga Anda yang terikat kuasa kegelapan, Anda boleh bergabung dengan kami dan akan dilayani langsung oleh hambanya Lefran Takumansang. Jadi sekali lagi, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Anda boleh menghubungi kami di via WhatsApp yang sudah saya sebutkan tadi, atau nomornya juga sudah tertera di layar
ponsel Anda boleh menghubungi kami. Anda yang dalam pergumulan sakit atau Anda yang terikat kuasa kegelapan, Anda boleh menghubungi kami saat ini. Jadi saat ini kami masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp yang sudah saya sebutkan tadi. Karena tidak lama lagi pelayanan doa bersama hambanya Lefranta Kumansang akan kami tutup. Jadi kami masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami di nomor telepon yang sudah saya sebutkan tadi, ataupun juga nomor teleponnya sudah tertera di layar ponsel Anda. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore, Kak. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Febri di Kalimantan Barat. Apa yang mau didoakan, Bu? Itu tadi yang saya di chat tadi, Kak. Ya, silakan saja ulang. Apa yang mau didoakan, Ibu? Halo? Itu katanya kan chatnya. Halo. Ceritanya kan gini, saya kan berobat di apa? Ya. Berobat kayak sistem berdoa gini itu juga, Bah. Tapi di agama Islam kemarin tuh dilihatnya katanya itu penyakitnya tuh keturunan. Keturunan tuh istilahnya dulu kan ada nenek moyang atau nenek-nenek dulu tuh, nenek saya dulu tuh pedukun gitu, Bah. Jadi istilahnya gini, apa dia tuh minta tumbal kayak gitu. Kristus adalah tumbal yang sempurna. Darah Yesus telah tercurah dan itu adalah korban. Tumbal yang sempurna, dan setelah itu kita dalam kekristenan tidak ada lagi tumbal. Yang ada di sini di Minasa Fam tumbal ada. Jadi Anda akan saya doakan bagian mana di tubuh Anda yang bermasalah ini. Coba pegang ubun-ubun Anda dengan tangan kanan. Ibu Febri, halo. Apa? Pegang ubun-ubun kepala dengan tangan kanan seperti ini. Pegang yang tangan kanan kah tangan kiri? Tangan kanan, tangan kanan. Sudah? Tangan kanan. Ubun-ubun kepala kan? Ya, ya. Ya, ikuti doa saya, Bapa Surgawi. Bapak Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya Dari kutuk. dari kutuk Pedukunan. Dari kutuk pedukunan. dari kutuk keturunan. Kutuk pedukunan. Ayah, nggak jelas suaranya, Pak. Kutuk pedukunan. Dengar baik-baik ya. Angkatan di atas saya. Lepaskan saya. Saat ini. Lepaskan saya Di dalam nama Tuhan saat Yesus. ini. Ya, keluarkan nafas Di lewat mulut. dalam nama Tuhan. Keluarkan nafas seperti ini. Suaranya nggak jelas, Pak. Keluarkan nafas seperti ini. Keluarkanlah seperti ini. Ya Rabashima Yahilaim, Hiara Morande Hadasya, Turiata Lagaya Nande, Isa Hilaim Masadaya, engkau jamah dan lepaskan kekasihmu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang jahat keluar dari tubuhnya, dari punggungnya, dari kepalanya, ubun-ubunnya, dari otaknya, dan dari seluruh tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar, keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, Ibu Febri. Halo? 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 Halo Ibu. Halo, saya. Anda hubungi saja setelah ini. Anda hubungi lagi saya setelah selesai live. Karena memang Anda tidak terlalu mendengar suara saya. Jadi hubungi saja setelah selesai live. Oke, Tuhan memberkati.
selamat sore. Selamat sore. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Lady di Jawa Barat. Iya, silakan Bu. Jika minta tolong doakan untuk Joni, lagi sakit, sesak nafas Joninya di mana? dari pagi. Joninya ada di mana? Halo, Ya, Joninya ada di mana, Bu? halo. Mau tanya. Iya, Bapak Joninya ada di mana, Bu? Ada di samping saya. Ya, mana yang bersangkutan? Pak referannya suaranya kurang jelas. Oh ya, ini bisa dengar? Bisa dengar ini? Halo? Kurang jelas suaranya. Jauh. Tunggu ya. Iya, mungkin jaringannya ya, Bu ya. Ya, oke. Sekarang bisa dengar Suara ini? ibu jelas. Suara Halo? ibu jelas, suara bapak Pak Ya, ini jauh. mungkin ada kabel, nanti dilihat. Bisa dengar ini? Nah, udah agak jelas, Ya, bisa dengar? agak jelas. Oke, mana Bro Joni? Pegang dengan tangan kanan dadanya yang sesak. Sudah? Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah Joni, jamah dan sembuhkan, lepaskan ia dari rosak nafas di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pernafasan longgar dan leluasa di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Tolong dicek. Livernya Pak, Apa? livernya bengkak, livernya. Oh ya. Pegang livernya dengan tangan kanan. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau jamah livernya, jamah dan sembuhkan rasa sakit dan juga bengkak di liver. Jamah dan sembuhkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sesak yang dari liver, jamah dan sembuhkan. Liver yang bengkak susut dan hilang. Susut di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi, terima dengan iman. Ya, Bro Joni, gimana? Beberapa hari nggak tidur gara-gara liver Pak. Oke, nanti hubungi saja sebentar setelah saya live. Iya, oke. Makasih Pak. Iya. Iya, sekali lagi kami masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami di nomor telepon yang sudah tertera di layar ponsel Anda. Dan bagi Anda yang telah diberkati lewat pelayanan doa bersama hambanya Lefran Takumansang, Anda boleh mengirimkan donasi di nomor rekeningnya hambanya Lefran Takumansang. Untuk nomornya Anda bisa menghubungi hamba Tuhan Lefran Takumansang. Dan jika Anda telah mengirimkan donasi, mohon disertakan dengan bukti agar nantinya akan didoakan oleh hambanya Lefran Takumansang. Dan masih ada waktu Bapak Ibu saudara-saudari bergabung dengan kami di nomor telepon yang sudah tertera di layar ponsel Anda. Karena tidak lama lagi pelayanan doa bersama hambanya Lefran Takumansang akan kami tutup. Jadi kami masih menantikan Bapak Ibu saudara-saudari bergabung dengan kami. Karena tidak lama lagi pelayanan doa bersama hambanya akan kami tutup. Halo, selamat sore. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Ini dengan Desmond di Papua. Dengan siapa di Papua? Desmond. Ya, silakan Pak Lukman. Desmond. Silakan Pak Desman, apa yang mau didoakan? Saya punya keluarnya, saya sakit kerongkongan, terus kerongkongan. Ya, pegang kerongkongannya dengan tangan kanan.
Iya, terputus. Dicoba lagi ya Pak Desman. Ya, mungkin jaringannya kurang bagus. Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Anda boleh menghubungi kami di via WhatsApp di 0812 8855 9499. Jadi bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Anda yang dalam keadaan sakit ataupun juga Anda yang dalam gangguan roh jahat, Anda boleh menghubungi kami di via WhatsApp. Nomornya sudah tertera di layar ponsel Anda. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah diberkati lewat pelayanan doa bersama hambanya Lefranta Kumansang, Anda boleh mengirimkan donasi di nomor rekening hambanya Lefranta Kumansang. Dan untuk nomor rekeningnya Anda bisa menghubungi hamba Tuhan. Dan jika Anda sudah mengirimkan donasi, mohon disertakan dengan bukti agar donasi Anda akan didoakan langsung oleh hambanya Lefranta Kumansang. Dan saat ini kami masih menantikan Bapak Ibu saudara-saudari bergabung dengan kami. Dan shalom, selamat sore. Sore, aduh minta maaf jaringan terganggu. Iya, silakan Pak. Ya, ini dengan Desman dari Papua. Saya minta dukungan doa untuk saya punya kerongkongan ada terjadi pembentukan sehingga susah untuk menelan makanan, minuman. Jadi tolong doakan supaya saya punya kerongkongan itu bisa terbuka. Oke, pegang dengan tangan kanan, buka mulutnya. Pegang dengan tangan kanan, Ya. buka mulutnya. Dalam nama Tuhan sentuh sama kerongkongan tenggorokannya. Ini sakit penyakit keluar dari kerongkongan tenggorokan. Ya, terbuka. Saraf terjepit terbuka dalam nama Yesus. Dan kerongkongan tenggorokannya normal. 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 Normal di dalam nama Tuhan Yesus. Normal di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, keluarkan nafas dari mulut. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Ya, tolong dicek. Ya, terputus lagi. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan di Facebook, Anda boleh masuk ke via WhatsApp di nomor yang sudah tertera di layar ponsel Anda. Dan nantinya akan didoakan langsung oleh hambanya Lefranta Kumansang. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang telah bergabung di Facebook, yang telah mengirimkan pesan, Anda boleh masuk ke via WhatsApp, Anda kirim pesan dan nanti akan dilayani langsung oleh hambanya Lefranta Kumansang. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah diberkati lewat pelayanan doa hambanya Lefranta Kumansang, Anda boleh mengirimkan donasi. Dan jika Anda telah mengirimkannya, mohon disertakan dengan bukti agar supaya dan nantinya akan didoakan langsung oleh hambanya Lefranta Kumansang. Dan saat ini kami akan menutup program pelayanan doa dan saya serahkan kepada hambanya. Anda boleh pegang bagian yang sakit tubuh Anda dengan tangan kanan. Jika ada beberapa titik, Anda boleh pegang satu titik dengan tangan kanan. Arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Anda boleh ikut doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan saya. Sembuhkan saya dari sakit penyakit. Rasa sakit hilang. Tumor kanker sembuh. Demikian juga pembengkakan sembuh. Saraf terjepit sembuh. Stroke sembuh. Lumpuh sembuh. Demikian semua gangguan di tubuh sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarkan penyakit Anda dari mulut seperti ini. Lakukan berulang-ulang. Lakukan berulang-ulang. Roh jahat juga keluar. Roh jahat keluar. Roh sial keluar. Roh miskin keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh tuli keluar. Roh gagu keluar. Roh mata buram, kabur dan buta keluar. Mata minus sembuh.
Mata plus sembuh, silinder sembuh, gangguan di mata sembuh dalam nama Yesus. Idiot sembuh, sembuh. Borderline sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ayan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sinusitis sembuh, polip sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Influenza sembuh, COVID sembuh, sumbatan-sumbatan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Asailai masadaya, asam urat sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit jantung sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit kerongkongan tenggorokan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Stroke sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Stroke suara sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Parkinson sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit sembuh dan roh jahat keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Tiupkan penyakit Anda lewat mulut. Seperti ini. Demikian engkau berkati kekasih-kekasihmu ini dengan kesembuhan dan pelepasan. Beri perlindungan, penjagaan, pemeliharaan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Hamba berdoa mengucap syukur, menutup rangkaian pelayanan di sore hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.